A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah rahimakumullah, baik yang ada di masjid maupun dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita awali dengan ibadah sholat maghrib berjamaah dan insyaallah diteruskan dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah nambah hidayah kepada kita semakin dalam, semakin kuat. Walaupun iman itu sifatnya berkurang dan bertambah, tapi mudah-mudahan tatkala berkurang 5, misalkan nambahnya 9. Sehingga walaupun ada turun kan ini Rasulullah bersabda seperti, tapi naiknya lebih besar daripada turunnya. Karena kita amati sekarang ini, mungkin minimal saya merasakan Allah memberikan memberikan kasih sayang itu luar biasa. Pelajaran yang seringkali kita tanggapi sebagai suatu yang merugikan diri kita. Misalkan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai sesuatu, kemudian gagal atau tidak mencapai target. Yang ada apa? Muring-muring pada diri kita, muring-muring pada teman kita atau pada siapapun. Bukankah itu pelajaran dari Allah bahwa kita ini ternyata tidak bisa berbuat apa-apa? Sudah direncanakan semaksimal mungkin, dihitung risikonya dan sebagainya, masih ada bahwa kita tidak bisa apa-apa. Dari sana meluncurlah hati kita di hadapan Allah sujud. Bukankah itu kasih sayang Allah? Bukankah itu Rahman Rahim Allah? Sakit, punya uang untuk ngobati, sampai kemana-mana. Yang ngobati bukan dokter sembarang, ahli betul, diakui secara internasional. Penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Muring-muring, ada apa sih? Muncul keyakinan-keyakinan yang menyimpang, disantet. Jadi jauh kan, semakin jauh. Atau macam-macam. Bukankah Allah membuktikan rano apa-apane? Terus melihat pada temannya, tetangganya, kenalannya
yang berobat dengan obat sederhana memang tidak punya uangnya, sembuh, bingung lagi. Ini kejadian ini tidak menambah iman sama sekali, minimal saya. Sekarang corona sudah setahun lebih 3 bulan corona ini. Dulu kan Maret ya, sekarang Juni. Kalau ahli virus ngitungnya angel saking banyaknya, ilmuwan ngitungnya angel dengan berbagai macam ini. Begitu ada corona langsung karakteristiknya bisa dicari, bentuknya, kelemahannya, bahayanya di mana. Bukankah Allah sedang menampakkan kekuasaannya? Sampai sekarang tidak ada yang mampu menghentikan corona. Ini pelajaran bahwa kita ini sebetulnya manusia. La haula wala quwata illa billah. Dari sini pelajaran ini mestinya, minimal untuk saya, membuat kita takut maksiat. Kenapa apa? Bagaimana tidak takut? Corona aja tidak bisa kita kendalikan, apalagi azab Allah yang besar. Semua mengatakan corona masuk ke makhluk kecil yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata kita. Tapi serangannya manusia tidak bisa berkutik apa-apa. Bukankah itu Rahman Rahim Allah untuk memperlihatkan kalau memang tidak bisa terasa secara iman, lahir harus terasa. Semua sekarang menjadi kegiatannya serba terbatas. Gelegean terus kan, gek kan gitu. Ketemu ini gek deh, ono corona nih, di mana-mana curiga, tidak nyaman kan. Mestinya ini satu-satunya atau ini adalah peluang bagi kita untuk masuk secara mudah di hadapan Allah. Kepada siapa lagi gandulan kita yang vaksin ternyata tidak menjamin juga kan. Walaupun tidak boleh mendefinisikan berarti tidak usah divaksin. Artinya divaksin tidak menjamin, apalagi nggak divaksin gitu kan, gitu logikanya gitu. Jangan menjamin. Wah, ini satu hal fenomena banyak sekali yang kita hadapi di hadapan Allah. Allah membuktikan dirinya bahwa membuktikan bahwa manusia itu tidak bisa berkutik apa-apa. Dikasih pelajaran. Jadi bukan hanya pelajaran Quran, kauniyahnya kita lihat. Ini yang sekarang kita rasakan bersama COVID-19. Kalau masalah tenaga ahli nggak kurang, nggak kurang. Nah, ini pelajaran bagi kita. Yang keluar, yang diunggulkan untuk menahan corona 5M. Bukankah 5M itu sudah banyak dilakukan oleh walaupun tidak semuanya, tapi tidak bisa membendung,
Tetapi ada satu yang tidak dipublikasikan seperti publikasinya 5M, yaitu iman. Publikasi 5M luar biasa, dan itu tidak salah, betul. Karena ada yang pemahamannya keliru sampai mengatakan takut pada corona itu syirik. Takutlah kepada Allah. Itu pemahaman yang salah. Artinya bukan itu maksudnya. Pakai masker, pakai hand sanitizer itu sebagai usaha yang Allah wajibkan kepada kita, kan gitu. Nah ini gandulan kita kepada Allah. Ini pada saat kita tidak bisa berbuat banyak dengan corona, kan Allah membatasi. Coba mau pergi kemana silakan, gak ada yang larang. Rawani saya kira. Mulai kan Allah batasi dengan cara Allah. Dengan cara Allah. Tetapi Allah dengan cara Allah itu berkumpulnya di mana? Malah di mall. Jadi aneh kan? Jadi secara fikih ya, tidak Jumatan 1,5 tahun, 1,3 tahun sah tidak dosa, tatkala ia berkeyakinan kalau keluar rumah berbahaya, tidak dosa secara fikih. Tetapi kalau itu tidak terbukti, wong wedi namung nang masjid, nang ngene supermarket ora wedi, menjadi salah kan gitu. Ketakutannya menjadi tidak ada. Jadi kalau sampai takutnya tidak berani keluar rumah, kemana-mana nggak berani, maka tidak Jumatan ke masjid tidak dosa. Karena ada salah satu yang dikecualikan dari kewajiban Jumat itu adalah orang yang terancam kalau keluar. Tetapi tatkala tidak ke masjid Jumatan siang-siang, sorenya, malamnya ke supermarket, nah itu nih tanda tanya kan. Kenapa rumus itu hanya berlaku untuk masjid, tidak berlaku untuk supermarket? Bahkan logika yang lebih ini kan aneh. Yakin saja orang yang masuk masjid itu berwudu. Kalau berwudu cuci tangan, bukan cuci tangan, cuci kaki, cuci banyak dicuci kan gitu. Artinya bersih. Lantai ini dipel 2 kali, pagi sama sore. Semua yang masuk masjid mesti berwudu. Kalau berwudu mesti cuci tangan, cuci kaki, cuci wajah, cuci kepala. Ada apa? Yang terbuka tidak tertutup oleh baju tercuci, bersih. Makanya menjadi gugur dalilnya kalau takut ke masjid tapi tidak takut ke supermarket. Menjadi gugur. Nah, jadi ini ayat kauniyah ini kita menjadi bisa secara akal menangkap bahwa kita tidak punya dan tidak bisa berbuat apa-apa sebagai orang tua. Allah buktikan lagi, jangan membanggakan diri hebat. Banyak orang tua yang mendidik anaknya benar, anaknya susah diatur. Apakah lepas dari salahnya siapa, yang penting tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Muring-muring, asem tenan ya kena. Bukankah Allah sedang membuktikan bahwa orang tua tersebut tidak punya kemampuan apa-apa, mendidik anaknya sendiri tidak mampu. Nah, ayat kauniyah kita pelajari untuk apa? Ini iman kita, tauhid rububiyahnya meningkat. Allah Rabbul Alamin.
tidak ada satu masalah pun yang tidak Allah ketahui. Tidak ada satu masalah pun yang tidak Allah ketahui. Nah, kita buka ayatnya. Wa indallahi mafatihal ghaib. Hanya pada sisi Allah lah perkara yang gaib. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui illa huwa. Kalau ada yang sok tahu mengenai yang gaib, ngapusi titik. Kita harus lebih yakin pada ayat Quran daripada pengakuan orang aku sok ngerti yang gaib. Malah pamernya dengan apa? Dengan bantuan jin yang bisa kendalikan. Ternyata di surat Saba ayat 14, jin itu tidak tahu masalah gaib. Walaupun bagi kita jin itu gaib. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada yang kelewat. Di darat pun pengetahuan kita terbatas. Apa yang sekarang di belakang masjid ini terjadi nggak tahu. Apalagi yang ada di laut. Ono kemelinti aku serba ngerti, merasa hebat. Wa mataskutu mi warokotin ila yalamuha wala habatin fi dzulmatil ardi. Jadi di sini tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Sehelai daun gugur berarti sudah kering. Yang orang tidak jadi perhatian. Allah mengetahuinya. Gugurnya itu karena kehendak Allah. Tidak ada sebutir biji pun dari kegelapan bumi dan tidak pula suatu yang basah atau yang kering kecuali tertulis di Kitabil Mubin. Mana ada sesuatu yang lepas dari kekuasaan Allah. Nah, termasuk corona ini. Bagi Allah mudah menghilangkan wabah ini kalau Allah mendaki. Lebih mudah bagi Allah menghilangkan wabah ini daripada kita membalikkan tangan. Kita balikan tangan kan gampang. Menghilangkan wabah ini lebih mudah bagi Allah. Tapi nyatanya kan tidak. Karena bukan Allah tidak mampu. Air laut asin. Bukan Allah tidak mampu merubah air laut jadi tawar. Tapi Allah tidak berkehendak merubah air laut jadi tawar. Kenapa? Itu Rahman Rahim Allah. Semua kotoran muaranya ke laut. Kalau tidak asin, bumi ini bau, tidak sedap. Tapi dengan air laut asin, semua barang-barang bosok yang masuk ke laut tidak menghasilkan bau. Nah, gitu. Makanya satu jalan bagi orang beriman. Kalau orang tidak beriman yang ada ketakutan, stres, bingung. Bagi orang beriman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ayat ini diawali dengan wa. Kalau kan dan. Wa idza sa'alaka ibadi. Kalau kata wa ditekan di awal ayat menunjukkan ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Ayat puasa, Pak. Jadi 183 puasa, 184 puasa, 185 puasa, 185 enggak ada hubungan dengan puasa. 187 puasa lagi. 186 diletakkan di antara ayat yang menjelaskan puasa. Bahwa ini ada hubungan yang erat antara doa dengan puasa. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Orang yang berbuka, orang puasa berbuka, iftar ya, doanya dikabulkan. Pokoknya kalau berbuka itu jangan emosional langsung ini berdoa di sana kesempatan gitu. Wa idza salaka, kanya di sana ada Rasulullah Muhammad. Apabila engkau ditanya, hei Muhammad kak, ibad, wa idza salaka ibadi. Ada dua kata, satu abid, dua ibad, di sini pakai ibad ya. Abidun hamba. Semua manusia hamba Allah. Tidak terkecuali, nggak ada pengecualian. Makanya perintahnya ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi. Ubudu, menghamba, abid. Semua manusia, kaya, miskin, bertetel, tidak bertetel, pintar atau tidak, semua abid, tidak terkecuali. Tapi ini wa idza salaka ayut pakai ibad. Apa perbedaan abid sama ibad? Ayat lain ada wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'ala ardi gitu. Pakai ibad. Tatkala setan iblis berikrar akan menggoda Bani Adam, disebutkan ila ibadikas shalihin, ila ibadikal mukhlisin, kecuali ibad yang mukhlis. Karena abid sama ibad berbeda. Abid itu hamba semuanya. Sholat, tidak sholat, jangan sholat, tidak sholat. Musim, tidak musim, dia abid. Makanya sampai di akhirat nanti semua bertindak datang kepada Allah. Tapi kalau ibad adalah abid yang melaksanakan kewajiban sebagai ibad secara sukarela, itu disebut abid. Jadi kalau disebut ibad ya, kalau abid belum tentu ibad, karena belum tentu taat, belum tentu muslim, belum tentu ikhlas, belum tentu tauhid, bisa syirik, bisa kafir. Tapi kalau ibad, seorang hamba yang sangat dekat dengan Allah, sholat tidak pernah terlambat tatkala di azan, ada azan moro, itu ibad. Sampai di masjid, ngapain saya di rumah? Di rumah tengok-tengok, di masjid tengok-tengok. Tapi di masjid punya nilai itikaf, ngaji, dan lebih pasti bisa melakukan sholat isya berjamaah, lebih pasti. Itu ibad.
Tapi kalau jam segini masih ngurus nomor gitu kan, yang keluar apa gitu. Terus mobil saya lewat di Pak Herudin, nomornya berapa? Wah, keluar gitu. Nah, itu namanya abid, hamba. Bener hamba dia, bukan ibad. Nah, kan orang yang sudah di sini nomor itu kan kelakuannya aneh-aneh. Begitu tahu keluar rumah, bangun tidur ada kucing tidur ngeringkel. Oh, 93. Kan gitu terjemahannya. Itu orang-orang yang seperti itu sudah aneh yang kelakuannya gini. Juga terjadi kecelakaan, sing catat nomor kendaraan kan. Nah, ini aneh-aneh. Itu abid. Sekarang jalan-jalan, bahkan azan terdengar, maksiat terjadi, dan dia bukan tidak mendengar azan. Itu namanya abidun. Hamba Allah tetap. Maka Allah kasih sanksi. Orang hamba ke orang manut. Tapi kalau ibad enggak. Tidur, berdoa, bangun sebelum subuh, abid, sholat. Tapi kalau ibad, kalau abid ya bukan ibad. Abidun, bangun jam 3. Kamar mandi, nguyu, nonton bal. Beda kan? Sama-sama bangunnya. Kalau ibad, sholat, istighfar di hadapan Allah. Wa fi asharihim yastaghfirun, di dalam sahurnya, sahur itu waktunya subuh, dia istighfar. Salah satu ciri penghuni sorga, senang beristighfar sebelum subuh. Istighfarnya sebelum subuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana alatika wa atuka masatu wa faghfirli. Itu sebelum subuh itu ibadah. Yas'alunaka wa idza sa'alaka ibadi. Tatkala engkau ditanya ibad, bukan abid. Tapi bertanya, ini qarib, aku ini dekat. Jadi dekat bukan pada manusia. Dekatnya pada manusia yang menghambakan dirinya disebut abid. Disebut apa? Ibad ya, disebut ibad. Jadi qarib ini menjawab apa? Wa idza salaka ibadi. Tidak dekat pada semua manusia. Hanya ibad yang dekat dengan Allah. Ada asbabun nuzul ayat ini. Jadi ada seorang Arab Baduy, orang desa bertanya, apakah Allah itu jauh atau dekat? Kalau dekat, saya berseru dengan Allah. Kalau jauh, saya akan minta dengan suara keras. Nah, jadi disebut qarib Allah. Jadi kalau minta janganlah dengan suara keras. Makanya tatkala Rasulullah mengetahui ada orang yang minta pada Allah suara batarke, langsung ditegur. Kenapa kamu meminta seperti meminta kepada orang yang tidak mendengar? Bukankah Allah lebih dekat dari leher kita? Nah ini beda Pak. Nah kita mau jadi abid atau ibad kan gitu. Yang dekat dengan Allah itu bukan abidun tapi ibad. Yang senantiasa hawa nafsunya dikalahkan oleh wahyu. Hawa nafsu disetir oleh wahyu. Walaupun pingin haram, enggak. Walaupun menurut bayangannya, wah itu asik, ini maksiat, enggak. Nah, ini dekat dengan Allah. Biasanya pakai kata ini, seperti di dalam surat Isra, ketika ditanya masalah ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Tatkala engkau ditanya masalah ruh, kul katakan, ada kulnya, katakanlah. Kul katakanlah. Ada kulnya. Tapi ini enggak ada kulnya.
Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, menunjukkan bahwa tidak ada kata-katakan yang menunjukkan bahwa saking dekatnya dengan Allah tidak perlu engkau Muhammad yang menjelaskan, aku yang menjelaskan langsung, kan gitu. Jadi kalau itu katakanlah ya Muhammad, kan gitu yang mengatakan Rasulullah. Kalau ini nggak ada kata-kata itu, menunjukkan apa? Aku sendiri yang mengatakan kepada ibadku ini. Nggak usah pakai kata-kata ya Rasulullah kayak gitu. Saking dekatnya. Ini kita harus musikan ini, jadi kalau kata abadaya abidun, kita pasti jadi abid. Karena begitu lahir manusia, mau beragama tidak beragama, agama pun dia adalah abidun Allah, hamba Allah. Dulu masih ada hamba sahaya ya, perbudakan. Yang namanya hamba sahaya itu dikongkon bendorone harus mau, bahkan bisa dijual belikan itu. Nah, jadi ya kata ini Pak, idza saka ibadi, ibad ini dekat dengan Allah. Saking dekatnya dengan Allah, ayatnya tidak menggunakan qul, katakanlah Muhammad, tidak menggambarkan ayat ini, menggambarkan saking dekatnya Allah dengan ibad. Aku sendirilah Allah yang akan melaksanakan, tidak pakai perantara. Katakan ya Muhammad, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad. Yas'alu anir ruh, gitu. Katakanlah, masalah katakanlah ruh itu min amri rabbi, gitu. Ini tidak pakai ada ketakul, saking dekat ya. Katakanlah sudah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, akan mengabulkan ibadah tadi yang berdoa tatkala dia berdoa. Jadi kalau orang yang melaksanakan perintah Allah, Allah kabulkan doanya. Tapi tatkala kita butuh pertolongan Allah, akalnya boleh tadi faistajibulin itu, ketaatannya ditingkatkan. Maka tatkala habis ibadah apapun, termasuk ngaji, berdoa sama Allah. Karena ini merupakan satu proses untuk bisa dekat dengan Allah. Habis sholat berdoa sama Allah, habis puasa berdoa, habis sedekah berdoa sama Allah. Jadi ibadat tatkala melakukan sesuatu, berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Kenapa seperti itu? Karena tatkala berdoa si seorang ibad itu betul-betul dengan kesadaran, tidak mungkin saya bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Tidak mungkin saya bisa sukses tanpa pertolongan Allah. Tidak mungkin akan berhasil. Jadi betul-betul butuh pertolongan Allah. Nah, jadi ini ibadah dekat dengan Allah, Pak. Nah, kita lihat orang-orang yang dekat dengan istana, wah, berasa gagah luar biasa sekali. Dekat dengan pejabat, wah gagah, aku dekat loh, saking dekatnya bisa telepon langsung. Ya, orang yang bisa telepon pejabat kan rasanya gagah banget. Dekat dengan orang kaya, gagah, aku mau sugih kayak wajib aku gitu. Ini dengan Allah, pemilik alam jagat ini. Jadi orang yang dekat dengan pejabat, rasa aman luar biasa sekali. Aman. Wah, saking amannya, wah kayak nggak ada penghalang sekarang. Ini dekat dengan Allah. Kenapa tidak rumoso aman? Kita kenapa tidak rumoso tentram? Makanya setelah bicara ujibu da'wata idza da'ani fal yastajibuli wal yu'minu bi, penuhi kewajibanmu kalau ingin jadi abid, ibad ya, jadi ibad yang
letak posisi dekat dengan Allah yang doanya dikabulkan, nah ini falyastajibuli, kewajibanmu itu dipenuhi. Minta sama Allah, sholat gak pernah, minta aja sama Allah. Sholat wajib tidak berjamaah, setelah sholat wajib dilakukan pelit terkaruan, mintanya sama Allah jadi keliru. Apalagi kalau mintanya kepada selain Allah, kok nggak apa lagi? Iblis aja mintanya sama Allah, berdoa, anzirni ya Allah, berilah saya tangguh sampai hari yang ditentukan hari bangkitan. Iblis tuh mintanya sama Allah. Lu ono menungso njaluk karo keris, ya sangi sore iblis ta. Nah, mintanya sama pohon sama gunung, iblis minta sama Allah mintanya kan kita. Termasuk makanya tatkala orang mukmin pakai masker itu walyastajibuli, kewajiban saya pakai masker. Dengan sunatullah yang kita katakan pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan, jaga jarak. Jadi bukan masalah takut sama coronanya, karena ini pelaksanakan seorang ibadah kepada Allah. Wah, kita kan kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Kenapa harus bingung? Kenapa harus pakai masker? Siapa yang lebih takut dengan Allah ketimbang Rasulullah? Pertanyaannya kita. Adakah dunia yang lebih takut kepada Allah selain Rasulullah SAW? Tidak ada. Pasti tidak ada. Rasulullah tidak pernah berangkat perang tanpa membuat strategi. Kalau perang buat strategi betul. Enggak pernah mengatakan enggak usah strategi, maju perang. Kalau Allah menghendaki menang, kalah. Enggak pernah. Rasulullah buat strateginya dengan baik, dihitung dengan baik. Bukankah Rasulullah itu takutnya luar biasa sama Allah? Bukan Rasulullah imannya luar biasa pada Allah, tapi kayak gitu. Itu falyastajibuli. Wal yu'minu bi, beriman sagimannya. Kalau berdoa syarat utamanya iman. Karena doa bukan bahasa akal, tapi bahasa iman. Seringkali kita pakai akal. Ada kena corona sudah pakai oksigen, sudah ini nih. Angel mintanya sama Allah, kok disebut angel oleh menungso? Kan aneh. Minta sama Allah, ya Allah sembuhkanlah dia. Menurut dokter ini parah, ini nggak bisa disembuhkan. Dokternya ngomong ono. Minta sama Allah, amin Fatihah. Baru kui rasa mari dokter ngomong ono. Terus jalur sama Allah apa tadi? Tidak beriman sama Allah. Kalau sudah minta, yakin Allah pasti ngabulkan. Kenapa? Wa idza salaka ibadi in fa inni qarib ujibu da'wata idza da'ani. Allah akan ngabulkan tatkala berdoa. Kenapa tidak yakin? Kalau tidak yakin berarti tidak yakin pada ayat atau tidak yakin pada Allah. Disebut ngapusi Allah. Nah, kalau doa harus pakai iman. Jadi doa itu adalah bahasa ibadah. Usaha bahasa akal dalam rangka ibadah. Jangan mengatakan dari ayat ini doa saya tidak dikabulkan. Ada sebuah hadis Rasulullah, hadis doa pasti kabulkan. Cara ngabulkannya gimana? Bisa saja Rasulullah Allah kabulkan seperti yang kita minta. Nah, atau Rasulullah Allah tangguhkan, atau nunggu nanti di akhirat. Hanya Allah yang tahu. Kenapa seperti itu? Makna dari doa minta yang terbaik.
Kita minta mobil Mercy. Allah tahu persis mobil itu baik atau tidak untuk kita. Nek baik Allah kasih. Kalau tidak baik Allah enggak. Kita sakit minta sembuh, Allah tahu persis apa yang terbaik untuk orang tersebut. Gak sembuh-sembuh terus karena sudah minta. Jangan mengatakan wah Allah kabul, sudah Allah kabulkan. Mana sekarang ini dah kabul. Yang terbaik sekarang buat dia belum sembuh. Minta sembuh ternyata meninggal. Baiknya dia meninggal. Allah tahu yang terbaik. Mungkin kalau bahasa lainnya kan mungkin tidak ada ya. Itu bahasa menjelaskan aja. Baik mana meninggal husnul khotimah, hidup nanti meninggalnya su'ul khotimah gitu. Ini nih hanya untuk menjelaskan aja, kan tidak pernah ada itu. Kalau seandainya meninggal sekarang husnul khotimah, maghfirah, marhamah, sorga. Terus dia meninggal dihidupkan, hidup jaya, harta banyak, berkuasa, meninggalnya su'ul khotimah bahkan dalam keadaan kafir. Pertanyaannya baik mana gitu. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Makanya tatkala kita bisnis gitu. Wah, badi los batinya enggak ada, hilang. Itu yang terbaik. Berusaha sudah, berdoa sudah, tapi kok gagal, tidak mendapatkan hasil. Yang terbaik saat ini adalah seperti itu. Husnuzonnya terus, karena Allah niku Rahman Rahim. Jangan mengatakan Allah kabul, sudah kabul. Apa kabulnya? Seperti yang kita alami itulah kabulnya. Apapun bentuknya. Seorang yang belum nikah minta nikah, terus orang nikah Allah nggak kabul, sudah kabul. Gak nikah, baiknya dia seperti itu. Baiknya belum nikah dia. Gak punya keturunan, minta terus gak punya keturunan, gak kabul. Bisa kabul tuh. Baiknya tidak punya keturunan. Nah, selalu ini kan uji bud dakwata, dan itu ada Allah akan ngabulkan tatkala hambaku si ibad berdoa. La'allakum yarsudun, mudah-mudahan berada dalam kebenaran. Bukan hanya tahu benar, tetapi tahu benar dan mampu melaksanakan kebenaran. Kalau hanya tahu benar, belum tentu bisa melaksanakannya. Orang tahu sholat itu wajib, belum tentu mau sholat. Orang tahu sholat tahajud itu keutamanya di bawah sholat wajib, belum tentu. Tapi yarsudun itu ngerti kebenaran dan mau dan punya kemampuan untuk melaksanakannya. Lah ini satu diyakini membuat hidup itu. Kenapa? Dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan orang kaya yang tidak berapa aja kita ini aman, merasa nyaman. Ini dengan Allah, pemilik segalanya, penguasa segalanya, masa mesti tidak beraman? Tidak dekat berarti. Nah, oleh karena itu jangan tidak berdoa, karena berdoa adalah ibadah. Tidak berdoa sama dengan tidak ibadah, bahkan disebut otaknya ibadah itu adalah berdoa. Dan jangan mengatakan tidak dikabul. Sudah Allah kabulkan setiap berdoa. Apa yang kita alami itu wujud kabulnya Allah.
Hanya bagaimana kita menerjemahkan yang kita rasakan, yang kita alami itu menjadi sesuatu anugerah. Jangan diterjemahkan sebagai sesuatu yang yang buruk gitu. Karena itu anugerah apapun. Hal yang saya hormati, mari kita akhiri kajian malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ala din, ala ta'ah, ala jihad, dan mati dalam keadaan husnul khotimah, dicatat seorang syuhada, masuk jannatul firdaus tanpa hisab, ditempatkan beserta para nabi, para saudara-saudara. Mulia fi dunya, mulia fil akhirah, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan makhluk. Malu selalu sehat, dijauhkan dari penyakit atau virus corona dan penyakit-penyakit lainnya. Pernikahan anugerah rezeki, kata barokah halalan thayyibah, dan bisa mensyukurnya dengan baik. Demikian juga doa ini berlaku untuk semua keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman dan saudara-saudara kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.